Sallallahu Alaihi Wasallam enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak yang telah dijadikan mahram karena susuan. Ayat susuan ya. Nih. Dan kami berkata kepada Aisyah, demi Allah kami tidak melihat hal ini. Ayat susuan tadi ya, kecuali hanya sekedar keringanan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk apa nih teman-teman bawah, untuk apa nih, untuk siapa Untuk nih, salim. khusus untuk salim. Ya udah jelas, Terus? apa lagi mau dibahas. Oke, jadi karena Ya udah, karena terus. khusus untuk sebentar, karena khusus untuk salim berarti nggak usah dimasukkan Quran. Oke. Sebentar saya Satu tanya, lagi bukti. berarti karena khusus untuk salim berarti nggak usah dimasukkan Quran. Oh jelas nih, ada lagi dari sahabat. Mana dari kesaksian ayatnya? sahabat. Mana ayatnya? Mana Oke, ayatnya? kesaksian sahabat Karena ya. ayat ini khusus untuk salim, maka firman Allah ini tidak layak dimasukkan Quran. Mana? Tenang dulu, riwayat Mana? itu sahabat mengetahui riwayat itu tidak lagi berlaku nih. Di Muslim 2638 nih. Apa yang dibaca nih? Nih ya, nih baca Edis ya. Kamu lihat nih baik-baik Edis nih. Bentar ya, saya besarkan ya, biar kamu jelas. Panik Edis. dia pemirsa, panik dia, panik. Loh, dia panik. Panik dia Saya tadi pemirsa, jawab panik. loh. Ini Ayat telah Quran, mengabarkan kepada ayat kami. Quran kata dia sudah hilang pemirsa. Hilang katanya ayat Quran. Waduh. Karena ya. untuk salim jadinya nggak usah dimasukkan Quran pemirsa. Aduh, Sungguh jangan kamu framing. nekat. Saya jawab Edis. Oke, saya bacakan jawab, saja. Edis. Pasal Telah- 1 ayat telah 1 dengar. menggambarkan. Dengar, coba dengarkan. Pasal 1 ayat 1. Melompat dia, teman. Sebentar. Melompat dia, Pasal teman-teman. 1 ayat 1 Undang-Undang Mana ada Edis TV. Al-Quran? Mana ada Al-Quran Dan pasal barang, 1 ayat 1? saya mute dulu. Makanya kamu nggak dengar. Saya mute dulu. Ya, saya nggak bilang itu ayat Quran. Dengarkan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Edis TV. Dengarkan baik-baik. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka tempatnya adalah di laut yang berwarna kuning. Sekarang saya tanya sama kamu. Kok data hadis loh? Sebentar. Sebentar. Saya tanya sama kamu. Kalau Ini kamu data, bermodal data. sebentar. Kalau kamu bermodalkan al-congor, saya kirim kamu ke laut yang berwarna Kok kuning. congor? Ini hadis. Oke. Ini hadis Tunjukkan kok sama congor? saya dalil sebentar. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa karena ayat itu hanya untuk salim, maka ayat itu tidak layak masuk ke dalam Quran. Mana hadis yang bunyi gitu? Mana? Nih, kita baca ya. Bahwasanya Silakan. dari sahabat mengetahui riwayat itu tidak bisa di ini karena sudah diketahui sahabat nih. Baca. Kita lihat ya. Jangan santai karena dulu. karena begini, baca. Jangan, ya udah ini baca santai dong. Kok Baca, kita dibacakan. hadis nih, saya mau baca. Nih ya teman-teman ya, Muslim 2638. Nih, tadi kan dari Aisyah kan. Nah, sahabat tahu dari Aisyah itu tidak berlaku lagi, makanya tidak direwetkan nih. Kita Dibaca baca saja. ya. Jangan cerita, Santai dibaca nih. aja, baca. Oke, nih ya saya baca dari awal ya, berjelas ya teman-teman. Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi, sedangkan lafaznya dari Ibnu Rafi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurai, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar telah mengabarkannya bahwa Aisyah telah mengabarkannya bahwa Sahlah binti Suhail bin Amru datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim, yaitu Salim budak Abu Huzaifah, tinggal bersama di rumah kami. Sesungguhnya dia telah tumbuh dewasa sebagaimana layaknya orang laki-laki dan berpikiran sebagaimana pikiran orang dewasa. Beliau bersabda, susuilah dia, maka dia akan menjadi mahrammu. Perawi, sahabat, jangan framing. Perawi yang meriwayatkan Ya, di atas tadi. kami tersenyum, kami tertawa mendengar ceritamu loh. Aduh. Masa nggak boleh? Ayo. Dulu. Perawi berkata yang meriwayatkan ini, kemudian saya tinggal selama setahun atau kurang dari setahun, saya tidak lagi, ingat ya, saya tidak lagi meriwayatkan hadis. Kemudian saya bertemu dengan Qasim dan berkata, sungguh kamu telah menceritakan kepadaku suatu hadis yang tidak lagi saya ceritakan setelahnya. Dia berkata, hadis apakah itu? Lantas saya kabarkan kepadanya, dia berkata, telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah lah yang mengabarkannya kepadaku. Jadi hadis yang berkenaan dengan susu 5 ayat tadi itu sudah tidak diriwayatkan sahabat. Kenapa? Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Nih, jadian kamu, Edis. Jelas Oke, nih. jadi Muhammad menyusui orang dewasa. Itu kan tuh susu salim. Iya, jadi intinya Muhammad menyusui
menyuruh Sahlah binti Suhail menyusui Salim yang sudah dewasa? Ya, pakai wadah. Apa buktinya? Mana pakai wadah? Mana pakai wadah? Jangan kau tambah-tambahi. Jangan kau tambah-tambahi. Ini ku tendang. Sebentar. Ku tendang kau kalau mengada-ngada. Ku tendang kau kalau mengada. Sebentar. Teman-teman. Ini ku tendang. Dengar. Ku tendang kau kalau mengada-ngada. Siapa Imam Nawawi? Sebentar. Siapa Imam Nawawi? Siapa? Syarah hadis. Siapa dia? Dari riwayat tadi. Dapat wahyu dia? Enggak, dapat wahyu dia. Dapat wahyu. Panik dia, teman-teman. Kok dapat wahyu dia? Dengar. Kita baca ya. Dia ketemu Muhammad. Sebentar. Aljabar. Dengarkan. Ku tanya kau, ya. Kalau kau nggak jawab, ku tendang kau. Dari mana Imam Nawawi tahu kalau itu pakai wadah? Oke. Jangan dipotong. Saya pakai data. Pertanyaannya sama kamu, dari mana Imam Nawawi bilang kalau itu menyusui pakai wadah, sedangkan Muhammad nggak bilang pakai wadah? Oke, yaudah ini saya bacakan dulu, jangan panik dong. Dari cerita itu saja. Dengarkan. Waduh, dari cerita itu saja Sahlah ngomong, wahai Rasulullah, dia kan sudah dewasa. Sudah tumbuh janggut. Dengar. Ini saya mute dulu. Dengar. Abu Hudzaifah kan cemburu. Perkara Salim sering keluar masuk. Kemudian Sahlah binti Suhail ngomong kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia sudah tumbuh janggut, sudah dewasa. Muhammad bilang, aku tahu dia sudah dewasa. Mana di situ Muhammad bilang pakai wadah? Mana Muhammad bilang pakai wadah? Kamu di mute itu, makanya kau ngomong terus kau, makanya nggak kau dengerin. Mana di situ? Mana di situ Muhammad ngomong itu pakai wadah? Ya santai dulu dong, jangan panik. Yang saya tanya, mana dalilnya bahwa Muhammad berkata itu nyusuinya pakai wadah? Mana? Iya ini, jangan dipotong ya, saya baca ya. Oke. Jangan potong ya, ini teman-teman saya pakai data loh. Kamu ngomong Imam Nawawi. Mau Imam Nawawi mau Udin mau siapa, mau dia ngomong pakai wadah, itu pendapat dia. Pertanyaan saya, mana Muhammad ngomong siapa Imam Nawawi? Bahwa kamu tahu tidak siapa Imam Nawawi? Muhammad pernah ngomong nggak Imam Nawawi? Enggak, sebentar, mana ucapan Muhammad bahwa Imam Nawawi itu benar? Mana? Kamu tahu siapa Imam Nawawi? Mana omongan Muhammad, wahai umat Islam, dengarkan Imam Nawawi? Mana? Ngelawak kamu sama saya kamu. Imam Nawawi itu siapa? Siapa Imam Nawawi itu siapa? Siapa Imam Nawawi itu siapa? Saya nggak kenal siapa Imam Nawawi itu siapa. Siapa itu? Saya jelaskan. Pertanyaan saya, mana dalilnya Muhammad ngomong? Bukan nggak bisa diskusi. Kamu itu berpikir subjektif. Yang saya tanya, kan itu Sahlah sendiri kan sudah ngomong, dia kan udah dewasa Muhammad. Kalau memang itu pakai wadah, Muhammad harusnya ngomong, saya tahu dia dewasa, makanya nyusuinnya pakai wadah. Muhammad nggak ngomong gitu. Pertanyaan saya, kenapa kamu nekat meralat omongan Muhammad disuruh pakai wadah dengan berlindung pada Nawawi? Teman-teman, kenapa omongan Muhammad kamu ralat? Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa omongan Muhammad kamu ralat? Edis, yang kamu bawa itu hadis. Nah, hadis itu mempunyai syarah hadis. Nah, salah satu sungguh luar biasa. Itu adalah Imam Nawawi. Dan mereka tiada lain adalah orang-orang yang memelintir hadis. Tak panik. Dan orang-orang seperti ini tidak lain dan tidak bukan tempatnya adalah di laut yang berwarna kuning. Teman-teman, mulai. Dan sungguh orang-orang seperti mereka ini memelintir perkataan Muhammad dengan bermodalkan Nawawi. Sungguh kamu orang-orang yang rugi lagi celaka. Sungguh kamu orang-orang yang rugi lagi celaka, teman-teman. Kamu itu menipu orang awam. Jabar, saya tidak menipu, kamu yang menipu. Kamu bilang pakai wadah. Kamu bilang pakai wadah. Sementara Muhammad nggak ngomong pakai wadah. Kok penjelasan? Imam Nawawi. Berarti Nawawi mau meralat omongan Muhammad.
Kamu tahu tidak siapa Imam Nawawi? Mau Imam teman-teman. Nawawi siapa bukan urusan saya. Yang saya tanya sama Tahu kamu, dia, teman-teman. yang saya tanya sama kamu, Aduh. ada nggak Muhammad ngomong bahwa itu pakai wadah? Ada nggak Muhammad ngomong gitu? Oke. Enggak. Pertanyaan hadis saya, kan? ada nggak Muhammad ngomong Iya. gitu? Oke, kamu dapat itu dari hadis kan? Hadis kan? Nah, Betul, hadis itu mempunyai syarah hadis. sungguh betul. Dengar, Mempunyai syarah Jabar. hadis. Nah, Yang saya syarah tanya hadis sama itu- kamu, Jabar, Aduh. Jabar. Yang saya tanya sama kamu, ada nggak Muhammad ngomong Aduh, kepada nggak bisa Sahlah? diskusi, teman-teman. Ada Teman-teman, nggak? gini Ada ya, nggak kita Muhammad ngomong kepada diskusi- Sahlah dia pakai diskusi wadah? Ada nggak dia ngomong akademis. gitu? Tunggu Ada dulu, nggak dia tunggu ngomong dulu. gitu? Tunggu dulu. Kita diskusi akademis pakai Oke. data. Nah, Karena kenapa kamu dia takut? hanya bermodalkan Kenapa kamu Imam takut Nawawi dibacakan? yang Muhammad sendiri tidak pernah menyebut Imam Nawawi, maka kita kata kirim apa dia dia? ke laut Ini dia, yang teman-teman. berwarna Ini kuning, dijawab. pemirsa ya. Nekat kamu. Kok kamu nunjukin Imam Nawawi, imam ini, imam itu? Apa urusannya?